Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandeni. Saya mahasiswa D4 TKJMD IPB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang tugas besar PHP, di mana di sini kita diminta untuk membuat TAD3 kita kemarin menjadi web. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang TA saya. TA saya berjudul Rancang Bangun Modul Praktikum Konverter DC ke AC 1 fasa 1 kW 220 volt SPWM Sistem Analog. Perlu diketahui, sebelumnya saya D3 di Polban, jurusan Teknik Elektro Teknik Listrik. Di sini abstrak tentang inverter, yaitu suatu konverter yang merubah sistem tegangan DC menjadi tegangan AC dengan nilai tegangan dan frekuensi sesuai dengan kebutuhan. Konversi tegangan DC menjadi tegangan AC ini dapat dilakukan secara langsung dengan teknik pensaklaran. Inverter ini merupakan rangkaian jembatan dengan 4 buah saklar. Kemudian cara proses kerja dari inverter ini sendiri yaitu saklar akan hidup mati sedemikian rupa sehingga tegangan DC yang dimasukkan akan berubah menjadi AC akibat proses pensaklaran. Kita langsung lihat ke codingan yang telah saya buat. Saya lihatkan di sini saya menggunakan Eclipse for PHP. Di sini codingan index, di mana ini halaman index. Di sini saya menjelaskan judul dari tugas yang saya kerjakan seperti ini codingannya. Kemudian ada di sini kita menggunakan beberapa session. Kita juga menggunakan teks HTML yang kemudian di sini ada beberapa menu yaitu beranda, TAD3 dan tanya jawab. Kemudian ada form login karena pada tugas kita diminta untuk membuat form login agar si user dan si admin bisa login. Juga ada menu registrasi ketika ada member yang ingin masuk ke dalam web kita. Di sini seperti ini codingannya. Di sini saya menggunakan session name, password. Kemudian jika kita salah memasukkan username atau password, maka akan keluar script username atau password tidak valid. Kemudian kita lihat seperti ini. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan connection antara database dan tugas-tugas saya. Di sini ada URL database localhost, kemudian usernya backpro.oskedin, password backpro.osk, kemudian ada localhost.tugas. Ini adalah connection.php di mana antara PHP dan database MySQL sudah terkoneksi. Sama ini masih koneksi antara database dan PHP. Nah, kemudian pada forum kita juga pada tugas ini kita juga diminta untuk membuat input tanya jawab. Di mana input tanya jawab ini saya membuat codingan seperti ini. Nanti kita diminta untuk ada form buat tanya dan jawab. Yang menjawab adalah admin. Seperti ini codingannya. Kemudian kita diminta untuk membuat si website tadi agar bisa chat dan dapat melihat berapa jumlah yang login, user yang login. Di sini saya menggunakan tugas, kemudian di sini kita menggunakan script ini engine connection.php dikoneksikan dengan PHP dan database tadi. Kemudian kita di sini bisa melihat berapa jumlah yang online. Juga kita koneksikan dengan jadi input tanya jawab ini ketika kita akan melakukan tanya jawab, kita harus login dulu ke dalam website yang telah disediakan dan form login yang telah disediakan. Setelah itu kita coba lihat di web. Pertama kita bisa masuk ke
seperti ini. Setelah ini kita harus login. Di sini saya menggunakan user Intan dan password Intan. Kita login. Nah, ketika login, kita dapat melihat di sini ada menu beranda, TAD3 dan tanya jawab. Kita ke TAD3, kita lihat sebelumnya saya jelaskan karena TA saya sebelumnya alat, jadi saya tidak bisa menjadikan atau mengkonvert TA saya sebelumnya menjadi menjadi web. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang TAD3 saya sekaligus merangkum lebih detail tentang TAD3 saya di dalam web ini. Jadi yang saya tampilkan di web ini seperti konten yang nantinya akan disediakan forum tanya jawab, jumlah member yang online, dan fasilitas chatting. Jadi rancang bangun modul praktikum ini memiliki 3 rangkaian utama, yaitu rangkaian kontrol, rangkaian driver, dan rangkaian daya. Kita dapat melihat di sini rangkaian kontrol itu rangkaian yang memberikan kontrol terhadap rangkaian driver untuk memberikan trigger berupa sinusoidal pulse width modulation, yaitu ini tuh alat yang menghasilkan penyulutan untuk mengaktifkan MOSFET sebagai alat switching inverter dengan memberikan tegangan pulsa ke gate source dari MOSFET atau dari tegangan ke gate source dari MOSFET. Nah, SPWM ini akan membandingkan dua gelombang yang tadinya itu gelombang sinusoida dan segitiga yang nantinya akan akan ditentukan sebagai gelombang pembawa. Nah, besar frekuensi dari gelombang ini akan menentukan frekuensi keluaran inverter juga. Pada rangkaian ini kita menggunakan ICL 838 untuk mengeluarkan gelombang SPWM tadi, yaitu segitiga dan sinusoida. Kemudian kalau rangkaian driver itu rangkaian yang menghubungkan antara rangkaian kontrol dengan MOSFET sehingga rangkaian kontrol ini dapat berfungsi terhadap baik dengan MOSFET tadi. Jadi fungsi utamanya ini adalah untuk mengoperasikan atau memberikan penyulutan MOSFET dari off ke on dan begitu juga sebaliknya. Komponen yang mengisolasinya itu ada optocoupler, di mana tujuannya agar jika ada kerusakan, jadi tidak mengenai seluruh komponen atau rangkaian. Jadi hanya yang ketika ada kerusakan yang perlu kita perbaiki hanya di driver inverternya saja, karena driver ini sudah menjadi penyambung antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya inverter. Nah, kalau rangkaian daya ini adalah rangkaian inti yang merubah tegangan DC menjadi tegangan AC melalui proses switching dari MOSFET yang tadi saya jelaskan, on dan off. Kita menggunakan topologi rangkaian jembatan penuh yang memiliki kelebihan daya keluaran yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, di sini ada pengujian dan analisa. Kita menggunakan pengujian keluaran rangkaian kontrol, rangkaian driver, rangkaian keluaran inverter, dan kita membuat pengujian tegangan output terhadap tegangan input, yaitu rangkaian pengukuran ini terhadap tegangan ini untuk mengukur seberapa besar kerugian yang ada pada inverter dengan input yang berubah-ubah. Nah, untuk yang saya masukkan pada percobaan TA saya itu sebesar 15 watt. Jadi dari seluruh ini masing-masing percobaan memiliki analisa yang kemudian saya simpulkan pada saat frekuensi gelombang segitiga 1 kHz pada saat percobaan langsung itu inverter diberi sumber tegangan DC sebesar 340 volt dan menghasilkan tegangan 220 volt. Kemudian dari hasil pengujian inverter ini dapat mengubah tegangan DC 360 volt menjadi tegangan 220 volt pada saat beban 100. Selanjutnya ada pengaturan frekuensi carrier terhadap tegangan keluaran berpengaruh terhadap jumlah pulsa yang dihasilkan. Kemudian kita lihat di sini ada forum tanya jawab. Pada forum tanya jawab ini, di sini ada form silakan bertanya. Kemudian ada buat ini saya memberikan contoh tanya jawab antara Intan dan admin. Seperti ini contohnya. Ada submit komen, kemudian untuk melihat jumlah yang online, kita bisa lihat di sini.
ada jumlah 1 orang yang online. Kita lihat yang online itu ada Fikri Flash. Yang online itu sebelumnya member yang sudah mendaftar di web saya. Kemudian logout. Sekian tutorial tugas besar PHP yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.